Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu pada hari ini. Anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, anak-anak Ibu pada semangat semua ya pada hari ini. Anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar ilmu kalian dapat bermanfaat di kemudian hari nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, coba Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, kalian lihat samping kanan kiri teman kalian sudah pada hadir atau belum? Sudah? Oke, berarti pada hari ini kalian dan juga teman kalian sudah hadir semua dan dapat mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Bagus. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Yap, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar cara menentukan informasi dari suatu teks bacaan. Yuk kita sebutkan 7 kata tanya itu. Terdapat apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Berarti terdapat 7 kalimat tanya yang dapat digunakan untuk mencari suatu informasi dari teks bacaan. Anak-anak, sudah pada siap belum untuk belajar pada hari ini? Sudah? Sudah pada semangat belum? Sudah? Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat ya. Sudah pada tahu kan tepuk semangat itu kayak gimana? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pada semangat semua nih pada hari ini. Ini kita akan belajar mencermati dan memeragakan kalimat ungkapan atau kalimat saran, masukan, kritik, atau penyelesaian masalah dalam suatu teks bacaan atau teks tulis. Kira-kira ada yang tahu tidak sih apa itu saran? Yap, betul sekali Mario. Saran itu dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, itu adalah pengertian dari saran. Nah, kira-kira apa sih kalimat saran itu? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, saran, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang untuk membantu suatu permasalahan. Anak-anak, biasanya kamu bisa nih menggunakan kalimat saran ini untuk menasehati teman kalian. Contohnya seperti apa? Nih contohnya, misalkan si Tony sering banget nih tidak mengerjakan PR. Nah, kalian bisa memberikan saran seperti ini, Tony, sebaiknya kamu mengerjakan PR agar nilai kamu jadi bagus dan guru menjadi senang terhadap kamu. Itu juga termasuk kalimat saran ya anak-anak. Lalu ada yang tahu tidak sih apa perbedaan saran dengan kritik? Kalau saran itu menyampaikan solusi jalan keluar. Nah, kalau misalkan kritik yaitu menyampaikan dan memberitahu adanya kesalahan yang kita miliki. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kalau misalkan saran itu gunanya untuk memberikan solusi atau jalan keluar. Nah, kalau kritik itu menyampaikan dan memperbaiki kesalahan yang kita miliki. Ibu kasih contoh nih ya, kalimat kritik itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Hei, kamu tulisanmu sudah bagus, akan tetapi kurang menarik dan juga indah. Itu termasuk kalimat kritik. Kalau kalimat kritik itu lebih mengacu pada untuk memperbaiki suatu kesalahan yang kita miliki. Nah, akan tetapi kalau misalkan kalimat saran itu tertuju kepada menyampaikan sesuatu untuk mencari jalan keluar atau solusi. Itu seperti kalimat saran. Nah, biasanya kalau kalimat saran itu lebih dominan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak sih kata-kata yang digunakan untuk menggunakan kalimat saran itu apa saja? Biasanya kata-kata yang umum digunakan untuk membuat kalimat saran itu ada sebaiknya. Ya, sebaiknya kayak tadi, sebaiknya kamu jangan malas belajar agar naik kelas. Tuh, nah yang kedua ada seharusnya. Yang ketiga ada baiknya. Yang keempat menurutku. Terus yang kelima lebih baik. Nah, yang keenam saran saya dan yang ketujuh ada usul saya. Nah,
ketika kalian ingin membuat kalimat saran, ya kalian harus menggunakan kata-kata yang tadi Ibu sebutkan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membedakan antara kalimat saran atau kalimat kritik, ya, seperti itu. Selain kata-kata yang wajib kalian ketahui dalam membuat kalimat saran, kalian juga harus mengetahui hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Satu, ya, kalian harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan, dan juga santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan argumen atau alasan atau pendapat yang mudah dipahami. Nah, yang keempat, yang terakhir, saran diberikan dengan bijak dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, jadi kalian juga wajib nih mengetahui pokok permasalahannya terlebih dahulu. Setelah kalian mengetahui permasalahannya, barulah kalian memberikan saran atau pendapat. Akan tetapi, kalian wajib menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Agar apa? Agar si penerima saran ini dapat menerima saran kalian dan tidak tersinggung atas ucapan yang kalian sampaikan kepada seseorang. Dalam menyampaikan saran, kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Ya, jadi jangan hanya kita membuat kalimat saran saja, tapi kita juga harus memberikan alasan mengapa kita menyampaikan kalimat seperti itu kepada seseorang dalam suatu permasalahan. Nah, Ibu memiliki contoh kalimat. Coba kalian simak dan juga kalian pahami ya. Ayah adalah seorang perokok. Tadi pagi, ayah tiba-tiba batuk. Nah, bagaimana kalian membuat kalimat saran dari kalimat yang Ibu buat? Saran untuk ayah yaitu sebaiknya ayah berhenti merokok karena rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, yang sebaiknya ayah berhenti merokok itu merupakan kalimat saran. Nah, untuk karena rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan merupakan alasan dari kalimat saran yang telah kalian sampaikan. Seperti itu anak-anak. Paham ya apa yang Ibu jelaskan? Nah, anak-anak, biar kalian lebih paham lagi, yuk kita membuat kalimat saran dari suatu teks bacaan. Coba kalian buka halaman 15 di buku paket bahasa Indonesia kalian. Di situ ada teks bacaan tentang sekolah yang sehat. Ibu bacakan ya, kalian simak dari bacaan yang Ibu bacakan. Sekolah yang sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah. Nah, dari kalimat atau dari teks bacaan yang sudah Ibu bacakan, kira-kira ada tidak kalimat saran dari teks bacaan tersebut? Yap, betul sekali Hafsol. Terdapat di paragraf kedua, di situ banyak sekali kalimat-kalimat saran. Kenapa bisa dikatakan kalimat saran? Karena terdapat kata sebaiknya. Nah, kata sebaiknya itu merupakan kata yang digunakan untuk membuat kalimat saran. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata seharusnya, usul saya, terus menurutku, atau menurut saya, dan lain sebagainya yang dapat kalian gunakan dalam membuat kalimat saran. Jadi, bukan hanya sebaiknya saja yang dapat kalian gunakan, tetapi yang 7 kata yang Ibu sebutkan tadi bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat saran. Anak-anak sudah paham ya apa yang tadi Ibu sampaikan tadi mengenai kalimat saran? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah kepada kalian. Coba kalian buka buku paket halaman 20. Di situ terdapat teks bacaan yang berjudul
berbagi kepada tetangga. Nah, coba kalian baca nanti di rumah ya. Setelah itu, kalian buat kalimat saran atau usulan atau masukan dari kalimat atau teks bacaan tersebut. Nah, setelah itu coba kalian tulis di dalam buku tulis kalian. Setelah itu kalian kumpulkan pada saat pelajaran ibu esok hari. Nah, anak-anak, begitulah pembelajaran pada hari ini mengenai kalimat saran, lalu ada kritik, sempat kita singgung juga mengenai kritik, lalu ada juga alasan mengapa kita harus memberikan saran kepada seseorang. Nah, jadi Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham atas apa yang Ibu sampaikan, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan menjadi anak yang sukses. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapat hari ini dapat diresapi di dalam otak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.